Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kami sudah berada di rumah Nyonya T, yaitu lansia salah satu di Desa Benteng, di mana beliau adalah penyakit osteoporosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hubungan teori-teori penuaan dengan penderita atau lansia osteoporosis. Nah, di mana yang pertama ada teori biologi, yaitu teori biologi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada genetik clock. Teori ini menyatakan bahwa penuaan terjadi karena adanya program secara genetik di dalam nuklesi. Nah, artinya teori ini menjelaskan bahwa penuaan itu adalah proses yang terprogram secara genetik. Seiring bertambahnya usia, maka gen yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan termasuk jaringan tulang itu sudah mulai menurun fungsinya. Sehingga individu yang memiliki predisposisi faktor genetik terhadap osteoporosis akan mengalami penurunan kepadatan lebih cepat. Nah, pada Nyonya T yang kami dapat termasuk penderita osteoporosis, di mana gen yang mengatur pertumbuhan dan juga pemeliharaan serta regenerasi tulangnya mungkin itu sudah tidak berjalan atau berfungsi secara optimal, sehingga dilihat dari perubahan genetiknya mengakibatkan kerapuhan pada tulang dan juga nyeri pada bagian paha, di mana ini sudah menyangkut terkait patah tulang di bagian pahanya akibat akumulasi gen. Nah, berikutnya itu akumulasi gen tersebut kita masuk di bagian teori error, di mana teori error ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada tingkat sel itu diakibatkan karena adanya kesalahan dalam replikasi DNA atau stres oksidatif yang berkontribusi pada degenerasi jaringan tulang maupun penuaan. Seiring bertambahnya usia, akumulasi kerusakan ini dapat menyebabkan penurunan pada fungsi sel-sel jaringan tulang. Nah, pada Nyonya T yang kami dapat, di mana penderita osteoporosis yang telah berkembang menjadi patah tulang, itu mungkin karena terjadi adanya akumulasi kerusakan seluler, sehingga terjadi perubahan secara fisik, yaitu patah tulang dan menjadi atau mengakibatkan perbedaan panjang kaki pada lansia yang kami dapat. Selanjutnya teori-teorinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori biologis. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori. Teori yang pertama yaitu adalah teori autoimun, yang kedua adalah teori pre-radikal atau radikal bebas, yang ketiga adalah teori kolagen. Masuk ke teori yang pertama yaitu teori autoimun. Teori autoimun menjelaskan bahwa penuaan dapat terjadi akibat perubahan protein pasca translasi di dalam tubuh kita. Sistem imun tubuh kita itu tidak dapat lagi mengenali jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita membentuk antibodi terhadap jaringan tersebut, mengakibatkan tubuh kita ini menyerang dirinya sendiri. Maka terjadilah proses kerusakan jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita, termasuk jaringan tulang dan sendi. Yang pertama itu adalah autoimun. Seperti yang saya katakan tadi, semakin bertambahnya usia, maka sistem imun di dalam tubuh kita ini tidak dapat lagi mengenali jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Sistem imun di dalam tubuh kita ini akan membentuk yang namanya sitokin inflamasi atau zat peradangan. Setelah zat peradangan ini diproduksi, maka ia akan mengaktifkan sel osteoklas atau sel perusak tulang. Ini menyebabkan sel osteoblas atau sel pembentuk tulang itu tidak bekerja secara maksimal. Maka bisa menyebabkan terjadinya kerusakan tulang, terus tulang rapuh, sehingga bisa menyebabkan terjadinya penyakit osteoporosis. Lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu adalah pre-radikal atau radikal bebas. Teori ini menjelaskan bahwa proses penuaan atau penuaan tersebut dapat terjadi akibat interaksi dari komponen radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas ini sangat bisa menyerang tubuh kita karena ia sangat reaktif sehingga dapat berinteraksi dengan DNA, protein, dan lipid yang ada di tubuh kita, sehingga menyebabkan terjadinya proses kerusakan jaringan dan sel-sel yang ada di tubuh kita. Banyak jaringan-jaringan dan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan semakin rusak seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya itu adalah radikal bebas. Antioksidan adalah zat yang melindungi sel-sel di dalam tubuh kita dari radikal bebas. Nah, jika radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita itu sangat banyak, sedangkan produksi antioksidan itu sangat-sangat menurun, atau tidak ada lagi produksi antioksidan, maka radikal bebas ini dapat menyerang jaringan-jaringan atau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, termasuk jaringan tulang, akan mengakibatkan tulang berubang atau keroposan tulang. Nah, itu sehingga itu bisa menjadi alasan mengapa radikal bebas itu bisa mengakibatkan terjadinya penyakit osteoporosis pada lansia. Yang ketiga adalah teori kolagen. Teori kolagen menjelaskan bahwa semakin banyaknya oksidan atau semakin tinggi stresnya lansia tersebut, itu akan mengakibatkan kerusakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kerusakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengakibatkan kerusakan ikatan kolagen yang ada di dalam tubuh kita dan perlambatan perbaikan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita.
Selanjutnya yaitu adalah penurunan kolagen. Mengapa sih penurunan kolagen ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit osteoporosis pada lansia? Kolagen itu adalah protein utama pembentuk tulang. Jika tidak ada kolagen di dalam tubuh, maka itu akan menyebabkan struktur tulang itu akan menjadi sangat lemah dan tulang mudah patah, tulang juga mudah rapuh, tulang juga mudah keropos. Maka ini juga bisa mengakibatkan lansia tersebut terserang penyakit osteoporosis. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dampak osteoporosis pada lansia. Nah, kemarin saat melakukan pengajian pada lansia T yang tinggal di Desa Benteng, Kecamatan Burahu yang berumur 81 tahun dengan penyakit osteoporosis. Di sana saya mendapatkan bahwa lansia tersebut telah mengalami patah tulang di bagian paha sebelah kiri, dan dia juga merasakan nyeri di bagian pahanya. Saya akan menjelaskan terkait teori psikologi serta hubungannya dengan penyakit osteoporosis, di mana teori psikologi ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada activity theory, di mana teori ini menyatakan bahwa penurunan aktivitas fisik pada kontribusi pada perkembangan osteoporosis. Ketika individu menua dan berkurangnya kegiatan seperti berolahraga dan aktivitas fisik, ini dapat mengurangi kepadatan tulang, sehingga aktivitas ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Yang kedua ada continuity theory, di mana teori kontinuitas ini menunjukkan bahwa kepribadian yang stabil dapat mempengaruhi cara individu mengelola stres dan kesehatan. Jika seseorang memiliki pola perilaku yang kurang sehat seperti mengabaikan kesehatan fisiknya, ini dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Yang ketiga ada disengagement theory, di mana teori ini berpendapat bahwa saat orang tua mulai menjauh dari interaksi sosial, mereka mungkin juga mengurangi kegiatan fisiknya. Putusnya hubungan dengan masyarakat dapat menyebabkan penurunan motivasi untuk terlibat dalam aktivitas fisik yang mendukung kesehatan tulang, seperti olahraga misalnya. Nah, hal ini bisa mempercepat penurunan kepadatan tulang. Yang terakhir ada age stratification theory, di mana teori stratifikasi usia mengkategorikan individu berdasarkan usianya. Nah, ini dapat mempengaruhi cara mereka berperilaku dalam masyarakat. Ketika orang dianggap tua, mereka mungkin mengalami diskriminasi atau pengabaian dalam akses terhadap aktivitas fisik dan perawatan kesehatan. Ini bisa memperburuk kesehatan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis. Nah, berikut saya akan memberikan contoh pada kasus pasien Nyonya T. Dia adalah seorang pasien berusia 80 tahun yang mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Nah, kini dia tidak bisa berjalan dan hanya berbaring di tempat tidur saja. Dalam kerangka activity theory, ketidakmampuannya untuk bergerak mengakibatkan aktivitas fisik yang semakin memburuk hingga kondisi tulangnya semakin parah. Hal ini menciptakan siklus negatif, di mana kurangnya gerakan mempercepat penurunan kepadatan tulang. Kemudian ada menurut continuity theory, perubahan ini dapat mempengaruhi pola perilakunya. Nah, Nyonya T ini mungkin merasa tertekan dan kehilangan semangat hidup, sehingga ia dapat menjalani kehidupan yang aktif seperti sebelumnya. Dengan terbatasnya interaksi sosial akibat tinggal di tempat tidur sesuai teori disengagement teori tadi, ia mungkin merasa terasing dan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya yang dapat memperburuk kondisi mental dan emosionalnya. Yang terakhir ada teori age stratification theory, itu menunjukkan bahwa masyarakat sering kali mengabaikan kebutuhan orang tua, sehingga Nyonya T ini mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan yang diperlukan, sehingga kurang rehabilitasi dan perawatan. Nah, semua teori ini saling berhubungan, menunjukkan bagaimana aspek psikologis dan sosial dapat mempengaruhi kesehatan fisik Nyonya T, terutama dalam konteks osteoporosis dan pemulihan pasca patah tulang. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai teori psikologis tentang penyakit osteoporosis yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Tentri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nyonya T, seorang wanita berusia 80 tahun, telah didiagnosis dengan osteoporosis setelah mengalami patah tulang yang membuatnya tidak dapat berjalan dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dalam konteks teori kebutuhan manusia, dapat dilihat bahwa Nyonya T mungkin tidak benar-benar memenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya yang berkontribusi pada kondisi kesehatannya saat ini. Kesehatan mentalnya yang mungkin terganggu akibat ketidakmampuan bergerak dapat menyebabkan stres dan depresi. Berdasarkan teori Jang, Nyonya T mungkin menghadapi tantangan perkembangan dan berbagai tahap kehidupannya, termasuk ketidakmampuan untuk mengatasi stres yang berkaitan dengan kehilangan mobilitas. Hal ini dapat memengaruhi pilihan hidupnya, seperti pola makan yang kurang sehat yang meningkatkan resiko osteoporosis. Dalam kerangka Course of Human Life Theory, lingkungan di mana Nyonya T tinggal juga berperan penting jika tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai atau dukungan sosial. Hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Melalui development test theory, kita dapat melihat bahwa Nyonya T mungkin tidak berhasil memenuhi tugas perkembangan pada usia lanjut seperti menjaga aktivitas fisik dan kesehatan tulang. Ketidakmampuannya untuk bergerak tidak hanya mempengaruhi fisiknya tetapi juga kesehatan mental dan emosionalnya, menciptakan siklus sulit untuk diatasi. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mencegah kondisi serupa dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik pada individu usia lanjut seperti Nyonya T.
Kesimpulannya, kondisi kesehatan Nyonya T mencerminkan dampak jangka panjang dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Melalui berbagai teori perkembangan manusia, terlihat bahwa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dan tugas perkembangan pada setiap tahap kehidupan dapat berkontribusi pada penurunan kualitas hidup di usia lanjut. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikologis, akses layanan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk mencegah kondisi serupa dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan teori interaksi sosial dengan penyakit osteoporosis. Jadi, teori interaksi sosial, khususnya social actions theory, dapat untuk memahami bagaimana lansia yang menderita osteoporosis berinteraksi dalam masyarakat. Adapun berikut penjelasannya. Pertama, ada alur sosial dan tujuan. Jadi, lansia yang mengalami osteoporosis mungkin memiliki tujuan untuk mempertahankan kualitas hidup, menjaga kesehatan, dan menjalin hubungan sosial. Kedua, ada interaksi sosial yang memerlukan biaya. Jadi, interaksi sosial bagi lansia dengan osteoporosis mungkin memerlukan biaya tambahan, baik secara fisik, misalnya energi yang dikeluarkan untuk bergerak, maupun emosional, misalnya perasaan cemas atau takut akan jatuh. Pengorbanan untuk mencapai tujuan dalam konteks ini. Jadi, lansia mungkin harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan dukungan sosial seperti terapi fisik ataupun kelompok dukungan. Meskipun keterbatasan fisik, Nyonya T tetap berinteraksi kepada keluarga, anak, dan cucu. Dan Nyonya T sering bercerita kepada cucu tentang pengalaman hidup dan memberi semangat dan kebijaksanaan kepada generasi muda. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Saya akan membahas tentang teori aktivitas atau kegiatan dengan osteoporosis. Nah, teori aktivitas atau kegiatan sendiri adalah suatu teori yang membantu memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun beberapa hubungan antara teori aktivitas atau kegiatan dengan penyakit osteoporosis. Salah satunya yang pertama itu aktivitas fisik dan kesehatan tulang. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan sosial dan fisik. Aktivitas yang teratur seperti berbelanja dan lain-lainnya berkegiatanlah dapat membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Nah, selanjutnya itu pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat termaksud diet yang kaya kalsium dan vitamin D serta aktivitas fisik berkontribusi dalam kesehatan tulang. Nah, teori ini mendukung pemeliharaan gaya hidup sehat yang sangat penting untuk pencegahan osteoporosis. Seperti yang dialami Nyonya T, seorang lansia berumur 80 tahun dari Bone Putih. Beliau seorang lansia yang terkena osteoporosis. Sebelum beliau terkena penyakit tersebut, beliau menjalani aktivitasnya dengan mandiri. Tapi setelah terkena osteoporosis, beliau hanya bisa terbaring di kamar. Banyak aktivitas yang harus dibantu dengan orang lain atau keluarganya seperti mengambil makanan, minum, ke kamar mandi, membersihkan dirinya, dan banyak lagi lain-lainnya. Sekian penjelasan saya tentang teori aktivitas ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dari teori kepribadian berlanjut, di mana teori kepribadian berlanjut adalah teori yang menyatakan bahwa kepribadian seseorang cenderung lebih stabil dan konsisten sepanjang hidupnya, terutama saat memasuki usia yang lebih lanjut. Nah, menurut teori ini, individu akan mencoba mempertahankan pola perilaku dan kebiasaan mereka yang sudah dikenal dari masa muda mereka ketika mereka menua. Nah, selanjutnya hubungan antara teori kepribadian berlanjut dengan osteoporosis, di mana teori ini akan memberikan kita pemahaman bagaimana seorang lansia akan menghadapi osteoporosis, yaitu dengan cara menjaga pola pikir serta perilaku dan kebiasaan mereka yang sudah terbentuk dari sebelumnya. Kepribadian yang stabil seperti sikap yang optimis dan aktif dapat membantu seorang lansia untuk beradaptasi lebih baik akibat dari perubahan fisik yang dialaminya dan menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, pendekatan keperawatan yang mempertimbangkan kepribadian individu adalah kunci utama dalam mendukung seorang lansia yang mengalami penyakit ini. Seperti yang dialami oleh Nyonya T, seorang nenek yang berusia 80 tahun yang berada di Bone Putih. Beliau adalah seorang lansia yang terkena osteoporosis. Sebelumnya beliau ini sangat ceria, mandiri, serta suka berbagi cerita. Akan tetapi dengan kondisi dan usianya sekarang, membuat beliau sekarang itu hanya bisa terbaring di kamarnya. Kemudian mobilitas fisiknya atau aktivitas serta kebutuhan nutrisinya dan kebersihannya itu sudah dibantu total atau membutuhkan bantuan total dari keluarganya seperti anak dan cucunya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan teori dari beberapa teman saya, bahwa seseorang berkembang dengan usia lansia, mulai dari mengalami perubahan fisik maupun sosial. Kemudian dalam kasus materi ini, lansia yang saya dapatkan itu osteoporosis, di mana perubahan tersebut dapat merapuhkan tulang dengan kisah nyata, yaitu dengan Nyonya T, di mana Nyonya T ini menyebabkan tulangnya keropos atau rapuh, dan
dan pernah mengalami patah tulang sehingga aktivitas sehari-harinya itu terganggu. Kemudian Nyonya T ini merasa nyeri dan resiko cedera sehingga menghambat kegiatannya sehari-hari. Sebelumnya Nyonya T ini dikenal sangat aktif dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengertian dari teori spiritual. Nah, teori spiritual itu adalah pendekatan atau pandangan yang menekankan dimensi non-material atau transendental dalam memahami kehidupan manusia dan alam semesta. Nah, teori ini melihat bahwa selain aspek fisik psikologis, manusia juga memiliki aspek spiritual yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, makna hidup, dan kesadaran yang lebih tinggi. Dan juga hubungan dengan sesuatu yang lebih besar seperti Tuhan, alam semesta, dan kekuatan ilahi. Nah, di sini juga ada secara umum teori spiritual yang digunakan dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada yang pertama itu ada psikologi spiritual. Nah, di sini psikologi spiritual itu menggabungkan aspek kejiwaan dan spiritualitas dalam memahami perilaku kesejahteraan manusia. Nah, yang kedua itu ada pendidikan. Nah, di sini pendidikan itu menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur. Terus yang terakhir itu ada manajemen atau kepemimpinan. Di sini tuh seperti membahas pentingnya makna, tujuan, dan etika dalam bekerja atau memimpin. Nah, sekian dari pembahasan saya. Lanjutkan penjelasan terkait teori spiritual dan hubungannya dengan penyakit osteoporosis. Kaitan antara teori spiritual dan osteoporosis pada lansia menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mereka. Pertama, spiritualitas memberikan dukungan emosional yang membantu lansia menemukan harapan dan makna hidup, sehingga mereka dapat mengatasi kesedihan akibat penyakit kronis. Selain itu, keyakinan spiritual meningkatkan ketahanan mental, memudahkan lansia menghadapi tantangan kesehatan. Keterlibatan lansia dalam praktis spiritual atau komunitas keagamaan juga memperkuat dukungan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan mental dan fisik. Selain itu, nilai-nilai positif yang diajarkan dalam spiritualitas dapat mendorong lansia untuk mengadopsi gaya hidup sehat seperti pola makan yang baik dan rutin berolahraga. Lansia yang memiliki orientasi spiritual yang kuat cenderung lebih patuh terhadap rencana perawatan medis yang sangat membantu dalam pengelolaan osteoporosis. Spiritualitas dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, berkontribusi pada kesehatan tulang yang lebih baik pada lansia. Dengan memahami hubungan ini, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan aspek spiritual dari lansia yang mengalami osteoporosis. Kemudian, contoh kasus yang sudah terjadi pada Nyonya T, yang dimana beliau adalah seorang nenek yang berumur 80 tahun dan tinggal di Bone Putih. Beliau adalah salah satu lansia yang mengalami osteoporosis, yang dimana kegiatan spiritualnya masih bisa dia lakukan seperti salat, yang dimana dia hanya bisa salat dengan posisi duduk. Beliau juga masih ingat untuk berzikir dan berdoa. Beliau mengatakan bahwa jika ia melakukan hal tersebut membuatnya lebih tenang, yang dimana ini dapat menghindarkan beliau dari stres yang dapat memperburuk kesehatan tulangnya, dan beliau juga merasa lebih baik dalam menjalani hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, spiritual sangat penting untuk proses penyembuhan penyakit yang dialami oleh lansia tersebut.